Setelah mengetahui semua dari Umar, akhirnya Novia mendesak Susilo untuk lapor ke polisi kalau dia diperintah oleh Bagas untuk memasang alat penyadap di tasnya Novia dan di rumah keluarga Wardana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, episode 551 yang tayang pada hari Senin 15 Januari 2024. Siapa nih yang udah gak sabar melihat apa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan oleh Bagas terbongkar. Karena satu persatu petunjuk itu sudah mulai tampak. Di saat Bagas sekarang sedang bergejolak batinnya, namun nyatanya sekarang Bagas harus dihadapkan dengan pihak kepolisian yang secepatnya akan menangkap Bagas dan menjadikan Bagas sebagai tersangka atas percobaan membuat orang lain meninggal dunia di kecelakaan Yah yang waktu itu terjadi. Wah, pasalnya berlapis-lapis banget nih pasti Bagas ini ya. Apalagi Mimin sangat amat cukup puas dengan kinerjanya Umar. Wah, top mantap, is the best sih. Walaupun Umar, Binung, dan Pak Bono adalah orang yang bekerja atau ya bisa dianggap sebagai pembantu lah ya di rumah Wardana, tapi mereka emang benar-benar bisa sangat amat diandalkan. Seneng banget deh saat Umar membongkar semua kejahatan dari Susilo, yang mana memang Susilo kan sebenarnya mengikuti perintah dari Pak Bagas aja. Tapi apapun itu alasannya, tetap aja Susilo itu sangat amat bersalah ya guys, karena sudah memasukkan alat penyadap di tasnya Novia dan memasang alat penyadap di rumahnya Wardana atas perintah dari Bagas. Nah, kita lihat aja nih nanti. Setelah ini, pastinya setelah Novia mengetahui kalau Susilo adalah dalang dibalik alat penyadap tersebut, tentu Novia akan menemui Susilo dan meminta Susilo serta mendesak Susilo agar bisa melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib kalau memang Susilo nggak mau dihukum ataupun ya mungkin akan lebih parahnya lagi akan dipenjara gara-gara itu semua. Nah, tentu Susilo nggak mau ya itu semua akan terjadi. Jadi ya kalau bisa Susilo ini kooperatif lah, memberikan kesaksian yang jujur atas apa yang sudah dia lakukan terhadap Novia dan keluarga Wardana. Karena pastinya nanti kalau Susilo jujur, tentu keluarga Wardana akan memaafkan Susilo karena memang mereka sangat amat tahu Susilo itu seperti apa nih sifat aslinya. Nah, makanya nih ya, semoga saja ini juga akan membuka pintu untuk membuat Novia dan Jeffrey semakin membaik juga hubungannya ke depannya. Karena kan di episode sebelumnya kita melihat kalau Ustadz Arifin yang setelah ditemui oleh Jeffrey di saat Jeffrey menangis terisak-isak karena dia nggak mau berpisah dari Novia, hal itu membuat Ustadz Arifin sangat amat sedih juga nih, karena dia tahu orang itu tulus atau enggak tuh ya dari sifatnya dan dari pertemuan mereka. Ustadz Arifin melihat bagaimana Jeffrey ini merasa sangat amat terpukul, terpuruk karena dia akan bercerai dari Novia. Kemudian ya Ustadz Arifin pun jadi tahu nih sekarang kalau Jeffrey dan Novia ini sebenarnya sama-sama tidak mau bercerai. Jadi ada alasan dan ada kesempatan nih bagi mereka berdua untuk bisa memperbaiki pernikahan ini. Dan hal tersebut langsung loh diomongin sama Ustadz Arifin kepada Novia dan Mama Esti. Nah, hal ini tentunya membuat kita jadi mendapatkan angin segar ya guys. Kita berharap kalau nasihat dari Ustadz Arifin ini akan membawa hal yang baik untuk pernikahan Jeffrey dan Novia. Jangan sampai nanti Jeffrey dan Novia ini malah berhasil bercerai padahal mereka ini sama-sama saling menyayangi satu sama lain. Kasian banget kan? Dan kemudian sekarang Susilo, Danang, dan Umar berada di satu kontrakan yang sama. Jadi ya setelah ini Susilo dan Danang ini kan walau bagaimanapun
merupakan saksi kunci dari kejahatan Bagas. Makanya nih Mimin sih udah nggak sabar banget melihat Susilo dan Danang ini pergi ke kantor polisi dan mengakui semua kesalahan mereka. Dan itu atas perintah siapa? Atas perintah Bagas. Wah, Mimin sih udah nggak sabar banget nih di saat Bagas akan terpuruk gara-gara dia pada akhirnya ya ketahuan juga melakukan kesalahan. Di saat dia berharap dia bisa dimaafkan oleh anaknya Tami, oh tentu tidak akan bisa dimaafkan ya guys kesalahan dari Bagas ini. Kalaupun nanti Tami akan memaafkan, wah berarti luar biasa juga ya hati Tami sebagai seorang anak. Tapi kita nggak tahu juga nih akan seperti apa ke depannya. Karena yang Mimin harapkan ya orang-orang atau saksi kunci ini akan satu suara untuk menyudutkan Bagas. Kalau Bagas kan sekarang sering banget nih membohongi polisi, kemudian membayar anak buahnya untuk tutup mulut. Kemudian dia juga memfitnah Novia padahal kebenarannya belum tahu sama sekali. Dan sebenarnya kan kematian Kunto pun sampai sekarang masih belum diketahui nih penyebabnya seperti apa. Ya kan? Tapi kenapa sih kebodohan itu selalu datang di akhir ya? Makanya penyesalan pun juga akan didatangkan ya di akhirnya juga. Nanti kita lihat aja bagaimana penyesalan dari Bagas ini karena sudah melakukan hal yang sangat amat keji dalam kehidupannya. Udah tenang padahal ya hatinya. Dari awal udah nggak pernah ada permasalahan. Malah membantu orang-orang yang jahat seperti Kunto dan Michael. Jadinya sekarang apa? Ya harus menerima dong dosa yang pernah dilakukan oleh Bagas ini kepada keluarga Wardana dan kepada Novia khususnya. Apalagi Novia nih, karena kan kalau dipikir-pikir Novia adalah orang yang sangat amat tidak bersalah atas kasus ini. Dan sekarang yang terjadi ya Bagas secara sengaja dan sebenarnya dia merasa tidak sengaja mencelakai anaknya sendiri. Enggak satu kali nih guys, tapi berkali-kali sudah ingin berusaha untuk menghabisi nyawanya Tami karena dia takut kesalahan dia itu terbongkar. Dan Mimin yang bikin anehnya itu ini loh, di saat Bagas ini mengatakan dia nggak masalah harus masuk ke penjara 20 tahun, 30 tahun atau bahkan seumur hidup. Tapi iya kalau dia merasa nggak masalah, kenapa nggak dari awal aja dia mengaku salah kepada pihak kepolisian? Dan mungkin saja ya dengan dia mengaku mencelakai keluarga Wardana ya setidaknya dia bisa dong tenang karena dia kan nggak takut hidup di penjara, ya nggak sih? Makanya nih agak kurang masuk akal juga nih kalau dia sempat mengatakan hal seperti itu ya. Tapi dan sekarang ya tentu dia takut banget masuk penjara, apalagi dia takut kalau nanti Tami akan membenci dia sebagai seorang ayah. Baru juga ya setelah 28 tahun bertemu dengan Tami sang anak, tapi ternyata dia malah melakukan kesalahan yang fatal dan membuat hidup Tami jadi hancur kacau balau gara-gara Tami lumpuh, gara-gara dicelakai oleh ayahnya sendiri. Sungguh ironi banget ya guys. Kalau Mimin jadi Tami sih gak akan pernah bisa ya maafin si Bagas. Dan Bagas pun kan juga udah bermimpi berkali-kali juga nih, karena dia sangat amat merasa bersalah juga ya kepada sang anak. Jadi ya kita lihat aja nih, sepertinya pasien dari dokter Sofia bakalan banyak karena pastinya nanti Jeffrey kemudian Bagas juga akan konsultasi dengan dokter Sofia. Tapi yang paling penting sekarang kejahatan Bagas itu ya secepatnya harus dibongkar lah. Udah capek nih Mimin melihat masalah yang dibuat oleh si Bagas ini. Dan kalau bisa, kalau Bagas ini sudah terbongkar ya baik-baik deh hubungan Novia dan Jeffrey ya. Dan cukup harus tahu juga nih Jeffrey sekarang kalau Novia dalam keadaan hamil. Biar kita tuh happy nih. Katanya kan mau tamat nih sinetronnya. Jadi dibikin happy dulu deh kita untuk nonton sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Dan tentunya kita sangat amat berharap kalau alur ceritanya akan happy ending ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.